Subbab E, pasar bebas. Subbab E membahas pengertian pasar bebas dan contoh perdagangan bebas. Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut, yaitu perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya, akses ke pasar yang tidak diatur, dan akses informasi pasar yang tidak diatur. Adapun dampak negatif dan dampak positif dari pasar bebas terhadap Indonesia, yaitu dampak positifnya 1. Membuka peluang investasi dari luar negeri. 2. Membuka peluang ekspor. 3. Meningkatkan daya saing dan kualitas produk-produk lokal. 4. Memenuhi kebutuhan negara. Dan 5. Meningkatkan keuangan negara dan memperluas lapangan kerja. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia dan menggerus produk lokal. Kedua, muncul persaingan tidak imbang antar negara maju dan berkembang. Ketiga, pendapatan negara berkurang jika ekspor melemah. Keempat, meningkatkan pola konsumtif masyarakat dan meningkatkan ketergantungan pada negara maju. Dan yang kelima adalah produk lokal kalah saing dengan produk impor. Contoh perdagangan bebas itu 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. MEA bertujuan sebagai berikut, yaitu kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi, pasar tunggal dan basis produksi internasional diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. 2. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. AFTA bertujuan sebagai berikut, yaitu tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN, dan menarik lebih banyak foreign di Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk pada tahun 1989. Adapun salah satu tujuan dari pembentukan APEC adalah 1. Menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community merupakan organisasi ekonomi regional negara-negara di kawasan Eropa yang terbentuk pada tahun 1957. Pembentukan MEI dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Adapun salah satu tujuan dari MEI adalah 1. Menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa. 3. Memperlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa. 4. Meningkatkan solidaritas dan kepedulian antara negara-negara anggota MEI. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. Adapun tujuan dari WTO, yang pertama meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportif dan importif dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbuka perdagangan dunia. Dan yang terakhir, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan nasional. Opini Subbab E. Menurut kelompok kami, dengan adanya pasar bebas, peningkatan teknologi bisa dilakukan dengan mudah dan merata. Selain meningkatkan teknologi, persaingan ketat pasar bebas juga menuntut peningkatan sumber daya manusia suatu negara, salah satunya negara Indonesia. Baik, demikian materi yang kelompok kami sampaikan pada kesempatan hari ini.
Semoga dengan waktu yang teman-teman gunakan untuk menonton dan menyimak video ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.